Pada suatu hari, ada seorang pemuda asal Cianjur yang pergi merantau ke kota Cirebon untuk mencari ilmu di pesantren ternama. Beliau bercita-cita menjadi seorang dai yang tersohor. Kemudian dia menemukan kesempatan untuk berlatih menjadi seorang dai yang terkenal. Dan kemudian saat dia berada di kamar, Wah, ada lomba nih dari Universitas Brawijaya. Sabila ikutan ya. Tadi ada lomba video dakwah. Ya udah ikutan itu aja ya. Kan temanya itu dakwah Muslim Regeneration. Aku ambil judulnya aja. Dakwah perspektif Nabi Muhammad. And wait, kostum harus diganti nih. Siap, 1, 2, 3. Lupa pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Lupa. Dan salah satu faktor yang menyebabkan dakwah pada zaman milenial ini lupa lagi, ya Allah. Dakwah secara perspektif Nabi Muhammad itu ada 6. Yang pertama, astagfirullahaladzim, lupa lagi. Salah mulu, ya Allah. Jadi deh. Gak apa-apa, harus sabar menjalaninya. Kan kata guru, kalau kamu marah maka duduklah, dan jika kau tidak bisa duduk maka berbaringlah. Baiklah, kan ku coba sekali lagi, ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. hingga kemudian dia berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Dakwah perspektif Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengajaran Nabi melalui perjalanan hidup yang baik dan mencontohkan akhlak mulia. Gaya pengajaran ini ditunjukkan Nabi agar para sahabat dapat mencontoh segala macam tingkah laku perbuatan Muhammad sebagai utusan Allah yang mempunyai uswatun hasanah. Sebagaimana yang telah Allah katakan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan syariat dengan cara bertahap.
Proses dalam membentuk karakter seseorang sangat diperlukan dalam pendidikan. Tidak mesti lalu menghasilkan dengan cara yang instan. Dalam teknik pengajarannya, Rasul SAW mengajarkan satu persatu syariat hingga para sahabat faham secara mendalam, secara definisi dan aplikasi nilai dari satu syariat tersebut. Kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan mereka serta meresap sampai ke hati dengan terhindar dari rasa keraguan dalam menjalankannya. Yang ketiga, gaya mengajar Rasul dengan berdialog dan mengajukan pertanyaan. Salah satu gaya dan cara mendidik Rasul ialah dengan berdialog dan mengajukan pertanyaan. Karena hal ini lebih membekas pada diri sahabat Nabi yang mendengarkannya. Kemudian disertai dengan jawaban yang sesuai dengan takaran pemahaman teman berdialog beliau. Hal ini dilakukan oleh Nabi agar dapat membuka pemahaman kepada mereka dari kunci gembok yang menutupi lintasan pikiran. Yang keempat, pengajaran Rasulullah dengan berdialog dan pertimbangan akal. Bentuk pengajaran Rasulullah selain melalui metode berdialog dan bertanya jawab, beliau juga menerapkan metode dengan cara percakapan dan pertimbangan dengan akal para sahabat pada saat itu. Metode ini hampir mirip dengan metode sebelumnya, namun yang menjadi perbedaan adalah pada pengajaran ini Rasulullah lebih mengajak akal manusia agar dapat berpikir secara mempertimbangkan mengenai apa yang beliau ajarkan adalah suatu hukum, syariat, atau sebuah hikmah. Dan yang terakhir, pengajaran Rasulullah dengan cara memberi kiasan dan perumpamaan. Pengaruh pengajaran Rasulullah meliputi segala aspek pendidikan pada masa itu. Nabi selalu mengajarkan sesuai dengan kebutuhan para sahabat, baik berkenaan dengan hukum di mana Nabi mengutarakannya dengan dalil-dalil syar'i, namun terkadang beliau menyampaikan pengajarannya dengan cara mengutarakan dengan bentuk kias. Kesimpulannya, metode dakwah Rasulullah dalam menerapkan pengajaran kepada para sahabat memberikan dampak besar terhadap perkembangan karakter sahabat dalam meneruskan langkah dakwah Nabi. Dari beberapa metode dakwah yang disampaikan Nabi, hampir semua terdokumentasi dalam kitab-kitab hadis, terutama dalam kitab hadis Kutubus Sittah dan beberapa kitab hadis yang lainnya. Hal ini menunjukkan Nabi telah mempraktekkan nilai-nilai dakwah melalui pengajarannya. Dakwah yang diajarkan kepada para sahabat terbukti menghasilkan didikan yang berkarakter kuat, mencetak figur penting para sahabat dengan karakter yang dapat diterapkan pada setiap pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Look what was said and don't see who is talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.